Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat datang kembali lagi di pembelajaran berbasis online atau daring khusus di pelajaran Etika Profesi materi 1 kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu kembali mengajar karena setelah kakak PKL yaitu mahasiswa dari IKIP itu sudah selesai tugasnya untuk praktek mengajar, jadi Ibu akan melanjutkan pembelajaran etika profesi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru yaitu bab 4 mengenai tentang K3 atau bisa disebut dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, baik sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa bersama, ambil sikap sempurna sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini setelah pembelajaran berlangsung itu Ibu harap siswa mampu memahami atau mengerti tentang definisi atau pengertian dari K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian siswa juga mampu mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, langsung saja materi pertama. Nah, di sini kita akan bahas mengenai tentang pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau istilahnya K3, disingkat dengan K3 ya. Yang pertama yaitu keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat dideskripsikan sebagai keadaan saat seseorang merasa aman dan sehat dalam melaksanakan tugasnya. Aman dan sehat di sini mencakup keamanan dari terjadinya kecelakaan dan sehat dari berbagai faktor penyakit yang muncul dalam proses kerja. Nah, di sini maksudnya keselamatan kerja dalam artian di mana kalian nanti memiliki sebuah profesi atau tugas atau kerjaan kalian atau sesuai dengan sudah minat bakat di sebuah perusahaan, kemudian ada yang namanya keselamatan kerja di mana kalian itu sudah merasa aman, kemudian nyaman pada saat bertugas dan jauh yang namanya dari faktor-faktor penyakit, baik itu penyakit yang muncul yang didapat dari tempat kerja maupun di luar tempat kerja, seperti itu. Jadi keselamatan kerja, tapi lebih dominannya itu keselamatan kerja dalam artian kalian merasa nyaman dan aman pada saat di tempat kerja, baik itu nyaman dari yang namanya kecelakaan, kemudian di tempat kerja, baik itu juga yang dinamakan penyakit, seperti itu. Sudah dilanjut. Nah, selain keselamatan kerja, jadi kita juga sebagai pekerja itu ada yang namanya kesehatan kerja. Di sini maksudnya suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Nah, di sini maksudnya di mana suatu kondisi fisik, kemudian mental, baik itu sosial dari hal-hal dari luar, itu tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi. Jadi nanti misalnya kalian berprofesi sebagai akuntan di sebuah bank gitu. Jadi kalian harus pinter atau memiliki keterampilan yang namanya keterampilan berkomunikasi. Baik itu berkomunikasi dengan sesama di tempat kerja maupun itu lingkungan di sebuah perusahaan. Seperti itu. Jadi pada intinya di sini kesehatan kerja di sini adalah kalian bisa melakukan adaptasi dengan lingkungan di mana kalian nanti tugas bekerja. Nah, di sini menurut Filippo pada tahun 1984 pada bukunya di halaman 537, ini Ibu kutip, program kesehatan kerja dibedakan menjadi dua, yaitu physical dan mental health. Yang pertama kita akan bahas tentang physical health. Kesehatan secara fisik dapat dikategorikan sebagai berikut. Nah, kesehatan secara fisik nih ya, jadi fisiknya kita. Yang pertama, pemeriksaan jasmani penempatan. Jadi maksudnya pra-penempatan itu sebelum kita memulai suatu tugas atau pekerjaan di sebuah perusahaan, kita harus memeriksa jasmani terlebih dahulu. Ada yang namanya tes fisik, kemudian interview. Jadi sama halnya dengan kalian waktu mendaftar ke
SMK Budabakti itu kan ada tes fisiknya gitu. Kemudian yang kedua, pemeriksaan jasmani secara berkala untuk personalia. Jadi setiap perusahaan itu kan ada personalianya. Misalnya nanti kalian kerja di di pajak misalnya. Pajak misalnya ada pajak di di Renon, kemudian cabangnya juga ada di Gajah Mada. Jadi setiap personalia itu akan melakukan pemeriksaan fisik atau jasmani secara berkala. Misalnya pemeriksaan semua karyawan pajak itu misalnya 1 tahun sekali itu diperiksa, entah itu pemeriksaan dari misalnya dari rabun mata, kemudian ada juga penjaringan kesehatan telinga, kemudian pada intinya fisik. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan jasmani berkala secara sukarela untuk semua personalianya. Jadi di sini hampir sama dengan yang poin 2, yaitu tapi sukarela. Kemudian yang keempat, klinik medis yang mempunyai staf dan perlengkapan yang baik. Jadi setiap setiap staf itu harus memiliki klinik medis gitu. Misalnya biasanya ditentukan oleh perusahaan sih. Misalnya nanti kalian kerja di sebuah bank itu pasti dapat yang namanya klinik medis, misalnya di rumah sakit tertentu gitu. Jadi semua karyawan itu di satu perusahaan itu klinik medisnya sama. Jadi ditentukan oleh perusahaan. Kemudian yang kelima, tersedianya personalia medis dan ahli higienis industri yang terlatih. Ini sudah. Kemudian perhatian yang sistematis dan preventif yang dicurahkan pada tekanan dan ketegangan industrial. Dan yang ketujuh, pemeriksaan berkala dan sistematis atas ketentuan untuk sanitasi yang tepat. Jadi sanitasi higienis ini maksudnya kesehatan fisik memang harus secara rutin atau ada secara rutin, kemudian secara berkala itu memang selalu dicek dan selalu diperiksa. Apalagi yang musim pandemi COVID-19 ini ya, jadi memang harus harus dicek terus gitu, harus diperiksa terus gitu. Jadi ini tujuannya memang untuk kebaikan bersama gitu. Nah, ini physical health. Kemudian, jadi yang kalian save di otak kiri materi ini, physical health ini adalah pemeriksaan jasmani secara rutin, baik itu berkala, baik itu secara personalia atau seluruh karyawan. Itu. Kemudian yang ke B, yaitu ada Nah, di sini yang kedua itu ada mental health. Kesehatan secara mental dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya penyuluhan kejiwaan psikiater. Nah, ini harus ada penyuluhan, mungkin itu ada seminar, misalnya 1 tahun sekali seminar, seluruh karyawan itu diajak seminar pemahaman tentang kejiwaan psikiater, kemudian kerjasama dengan spesialis dan lembaga psikiater dari luar organisasi, kemudian pendidikan personalia pekerjaan sehubungan dengan hakikat dan pentingnya kesehatan mental, dan yang keempat, pengembangan dan pemeliharaan program hubungan kemanusiaan yang tepat. Nah, ini poin yang nomor 4 ini penting sekali karena yang namanya profesi sebagai akuntan itu memang penting banget. Bagaimana caranya berkomunikasi sesama nasabah gitu atau pelanggan, itu kita harus tahu bagaimana posisi situasi dan kondisi pada saat pelanggan atau nasabah yang datang ke bank gitu. Jadi kita harus memahami karakternya, memang benar-benar ini beneran akan bayar tidak kreditnya, contohnya seperti itu. Nah, jadi di sini bisa Ibu simpulkan. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Baik jasmani maupun rohani tenaga kerja dapat pada khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Pengertian kesehatan keselamatan kerja secara keilmuan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan akibat kerja. Nah, pada intinya di sini, setiap perusahaan dimanapun nanti kalian bekerja, yang kalian geluti profesinya, setiap perusahaan itu sudah memiliki yang namanya program atau sistem untuk keselamatan kerja bagi karyawannya, seperti itu. Ya, nah sekarang kita lanjut materi selanjutnya. Next.
Nah, setelah kita membahas physical health, kemudian ada juga mental health, sekarang juga ada hal-hal yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Apa sih yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja? Yang pertama itu adalah kapasitas kerja. Pada umumnya, status kesehatan masyarakat pekerja di Indonesia masih belum memuaskan. Gambaran dari status kesehatan masyarakat Indonesia adalah yang A, 30-40% masyarakat pekerja kurang kalori protein. Nah, ini yang merasa kurang kalori protein. Kemudian 30% menderita anemia gizi. Kemudian yang ketiga, 35% kekurangan zat besi tanpa anemia. Dengan kondisi seperti ini, tidak memungkinkan bagi para pekerja untuk bekerja dengan produktivitas yang optimal. Ya sudah jelas, bagi yang poin A, B, C, itu jika itu semua terjadi pada atau semua yang diderita oleh seluruh karyawan, itu otomatis pekerja itu untuk bekerja dengan secara maksimal atau produktivitas yang optimal itu tidak bisa. Jadi perlu yang namanya kesehatan pekerja atau kapasitas kerja ini sebagai gambaran umum lah itu. Jadi ini diambil dari status kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi sebagian besar poin A, B, C ini dialami oleh pekerja Indonesia. Next. Kedua, beban kerja. Beban kerja meliputi beban kerja fisik dan mental. Beban fisik dan mental harus seimbang dengan kemampuan pekerja dalam melaksanakannya. Beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik atau mental yang terlalu lemah dapat mengakibatkan seorang pekerja menderita gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja. Nah, di sini maksudnya beban kerja dalam artian mungkin dilihat dari umur juga gitu. Mungkin yang masih muda, oke lah, yang memang beban kerjanya lebih banyak karena masih bisa mengatur waktu. Belum juga yang memang sudah berkeluarga, terus beban kerjanya bertambah, belum lagi kerjaan di rumah. Jadi itu memang harus dipikirkan atau dipertimbangkan lagi gitu untuk mencari sebuah pekerjaan gitu. Jadi pada intinya di sini kerja, jadi rezeki itu kita bisa cari, namun kesehatan itu juga lebih penting gitu. Nah, yang mempengaruhi lagi K3 itu adalah lingkungan kerja. Jadi selain beban kerja, kemudian kapasitas kerja, ada juga yang ketiga itu lingkungan kerja. Lingkungan kerja apabila tidak memenuhi persyaratan dapat mempengaruhi kesehatan kerja sehingga dapat menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penyakit akibat hubungan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja apabila tidak diperhatikan baik oleh pekerja maupun pemberi kerja dapat menimbulkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Nah, di sini yang namanya pekerja di suatu perusahaan manapun itu lingkungan kerja itu sangat amat penting. Contoh misalnya, walaupun penghasilan per bulan atau gaji kita per bulan besar, walaupun lingkungan kerja tidak beradaptasi atau tidak cocok atau tidak nyaman dengan kita, itu merupakan penyakit gitu. Jadi akan tidak nyaman dan balik lagi yang poin kedua itu akan merasa beban seperti itu. Jadi lingkungan kerja itu merupakan syarat yang memang memenuhi kesehatan kerja sehingga si pekerja itu merasa nyaman gitu, tidak terhindar dari yang namanya kecelakaan kerja gitu. Next. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi kita tadi membahas mengenai tentang keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan. Jadi di sini bisa Ibu simpulkan, nanti misalnya kalian setelah lulus dari SMK Wirabakti, itu Ibu untuk kalian mencari sebuah tempat perusahaan atau tempat kerja, itu tolong dipertimbangkan lagi, apakah itu sesuai dengan kondisi kesehatan kalian. Misalnya jika sudah sesuai, deal. Berarti sudah mulai bersemangat bekerja, seperti itu. Baiklah anak-anak, mungkin pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Jadi tetap semangat walaupun masih situasi COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. SMK bisa, SMK hebat. Ingat ya anak-anak, ini lagi sebentar kita akan melakukan PTM
pembelajaran tatap muka. Jadi ambil buku catatan, silahkan salin materinya. Nanti kalau sudah aktif pembelajaran, Ibu akan periksa koreksi semua catatan, semua tugas sebagai panduan untuk kalian mendapat nilai tugas dan nilai sikap. Oke, terima kasih. Dadah. Sarang he.